Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cindy Purniawati dari Prodi Kelautan Universitas Woso. Di video ini saya membahas tentang pengertian kesesuaian wisata dan analisis kesesuaian untuk wisata bahari dan wisata pantai. Oke, yang pertama itu parameter kesesuaian untuk reaksi pantai dan cara menggunakannya. Parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun dan cara menggunakannya. Pengertian kesesuaian wisata. Kesesuaian wisata tourist suitability merujuk pada penilaian seberapa sesuai suatu area atau kawasan untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Ini melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, potensi daya tarik, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan bahwa kawasan tersebut dapat mendukung kegiatan wisata yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau mengurangi kualitas pengalaman wisata. Analisis kesesuaian. Analisis kesesuaian wisata bertujuan untuk menilai seberapa cocok suatu kawasan untuk mengembangkan wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti potensi wisata daya dukung lingkungan dan potensi dampak negatif. Indeks Kesesuaian Wisata (IKW). IKW adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian sesuatu kawasan untuk dijadikan sebagai objek wisata. IKW dihitung berdasarkan parameter-parameter tertentu yang relevan dengan jenis wisata yang akan dikembangkan. Kesesuaian wisata pantai. Parameter fisik. Kelandaian pantai, kedalaman air, dan tipe pantai, misalnya berpasir putih, adalah parameter fisik yang penting dalam penilaian kesesuaian wisata pantai. Parameter oceanografi, arus ombak, dan pasang surut juga menjadi pertimbangan dalam penilaian kesesuaian wisata pantai, terutama untuk kegiatan seperti berenang dan menikmati pemandangan. Parameter ekologis, kondisi termasuk kebersihan hayati turut mempengaruhi. Kesesuaian wisata bahari, wisata selama dan snorkeling. Kesesuaian wisata bahari terutama untuk aktivitas menyelam dan snorkeling akan dinilai berdasarkan kualitas air, kejelasan pandangan bawah laut, dan kondisi terumbu karang. Wisata bentang laut, aspek oceanografi seperti ombak, arus, dan pasang surut penting untuk menentukan kesesuaian kawasan untuk wisata bentang laut. Penilaian kesesuaian. Hasil analisis kesesuaian biasanya diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Parameter tipe pantai pasir putih, pantai curam, atau pantai berbatu. Kedalaman perairan. Kedalaman yang dangkal umumnya lebih cocok untuk wisata pantai yang melibatkan kegiatan berenang. Kecerahan air perairan yang cerah memberikan pengalaman wisata yang lebih menyenangkan. Arus dan ombak. Arus yang tenang dan ombak yang tidak terlalu besar sangat ideal untuk kegiatan reaksi pantai. Yang terakhir itu kondisi terumbu karang. Terumbu karang yang sehat dan berwarna-warni merupakan daya tarik utama untuk wisata bahari. Yang selanjutnya, parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun. Parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun meliputi tutupan lamun, jenis biota, asuasi, kedalaman, kecerahan perairan, kecepatan arus, dan jenis substrat. Kesesuaian ini penting untuk menentukan potensi suatu kawasan sebagai destinasi wisata padang lamun, terutama untuk kegiatan seperti snorkeling.
Yang satu, tutupan lamun. Persentase hamparan lamun di suatu wilayah sangat berpengaruh pada nilai kesesuaian untuk wisata padang lamun. Semakin besar tutupan lamun, semakin tinggi potensi wisata yang dapat dikembangkan. Yang kedua itu jenis lamun. Jenis lamun yang ada di suatu kawasan juga menentukan nilai kesesuaian berapa jenis lamun yang mungkin lebih cocok untuk kegiatan wisata. Yang ketiga itu jenis biota asosiasi. Selain lamun, biota lainnya yang hidup di sekitar padang lamun seperti ikan, kepiting, bintang laut, dan kerang juga memberikan nilai tambah bagi wisata padang lamun. Yang keempat itu kedalaman. Kedalaman perairan sangat penting terutama untuk kegiatan snorkeling. Perairan yang dangkal dan dangkal dengan harapan lamun yang luas sangat cocok untuk kegiatan ini. Yang kelima itu kecerahan perairan. Kecerahan perairan atau daya penetrasi cahaya matahari akan mempengaruhi kualitas pemandangan saat snorkeling. Perairan yang jernih akan memberikan pengalaman wisata yang lebih baik. Yang keenam itu kecepatan arus. Kecepatan arus perlu dipertimbangkan terutama untuk kegiatan snorkeling. Arus yang terlalu kuat dapat membahayakan wisatawan. Yang ketujuh itu jenis substrat. Jenis substrat batu, pasir, lumpur juga mempengaruhi pertumbuhan lamun dan jenis biota asosiasi yang hidup di sana. Jenis substrat yang sesuai akan mendukung pertumbuhan lamun yang baik dan menarik bagi biota lain. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.